Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Yud. Terima kasih nih Pak Is sudah meluangkan waktu. Makasih ya kembali, datang Pak ke Is. tempat kami yang sederhana ini gitu ya. Dan kebetulan cuaca juga hujan sekali nih Pak Is. Tadi Pak Is waktu berangkat Waduh, hujan terus. agak lebat Pak Yud waktu di sini dari Stoyo ke sini. Lebat hujannya Pak Yud. Sekali ya. BNI Multi kan punya database yang bagus lah ya, karena kan target marketnya adalah Ya, jadi pegawai bank BNI gitu ya. Artinya database kan sudah ini. Tapi database akan menjadi sebuah kertas kosong gitu ya, yang tidak bermanfaat kalau Betul. tidak ada follow up lebih lanjut Pak iya dari betul, seorang betul, sales. betul. Setuju saya Pak Yud. Ya kan? Setuju. Nah, untuk mengkomunikasikan, untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan dan memastikan bahwa target tercapai, perlu ada yang menyampaikan gitu loh Pak. Itu namanya Dan secara sales intens. ya, Pak, ya? Iya. Jadi mereka punya target per bulan berapa, target. Jadi tim kita itu Pak S harus paham dengan target company mereka berapa, ya kan? Iya. Target wilayah mereka berapa, Betul Pak. target cabang mereka berapa, ya kan? Kemudian target pos mereka berapa, Setuju Pak Yud. ya. Kemudian target individu mereka untuk memastikan bahwa target full year dari perusahaan itu benar-benar bisa tercapture, bisa terrealisasi dengan baik, itu kan mereka harus pegang Pak. Betul, betul, betul. Bagaimana kemudian kalau Pak Is gitu ya pegang itu tanpa ada yang membackup gitu loh, jadi sales gitu ya. Karena yang intens setiap hari ada juga sebetulnya kan pengalamannya Pak Is ya, pengalaman memastikan target. Jadi seringkali dan banyak orang gitu ya, yang kalau sudah bicara target itu bicara atau sesuatu yang sulit gitu, ya banyak. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa target itu sebetulnya mudah untuk dicapai. Kalau kita tahu itu, ya Pak ya, kita tahu. Market ada, tim juga ada, atau katakanlah target ada, tim kita juga tidak terlalu lengkap. Itu juga sebetulnya bukan sesuatu halangan buat kita untuk bisa mencapai target gitu ya Pak. Iya. Tinggal bagaimana sebetulnya kita bisa mengcascade target ini kepada tim. Seringkali tim kita itu tidak paham dengan tidak paham dengan strategi, ya, tidak paham dengan strategi untuk mencapai target, Setuju. ya kan? Tidak paham untuk mencapai target, strateginya seperti apa gitu. Nah, sebetulnya hal yang memang harus dipahami oleh tim kita itu adalah ketercukupan gitu loh Pak. Ketercukupan prospek gitu ya. Ketercukupan ya, kalau di istilah perbankan, mungkin Pak Is masih ingat Muatan, gitu ya, ya, muatan. muatan atau solicit gitu ya Solicit, Pak. ya. Solicit. Bagaimana kemudian tim kita bisa mencapai target kalau prospek yang mereka miliki tidak mencerminkan angka yang ingin kita capai, baik itu untuk bulanan, triwulan, semesteran maupun full year Pak, ya kan? Contohnya misalnya nih, sudah jelas-jelas target proporsional misalnya, satu bulan itu harus mencapai target 10 miliar, ya kan? Tapi ternyata tim kita hanya punya prospek, hanya punya solicit 10 miliar. Nah. Apalagi kalau punya prospek hanya 8 miliar, di bawah dari 10 miliar. Betul. Lebih parah lagi tuh Pak. Lebih parah lagi kan. Ya, idealnya kan sebetulnya paling tidak kalau target 10 miliar, ya kan? Tim kita itu harus punya prospek atau solicit ya 30 miliar Pak. Betul. Ya kan? Karena success rate itu kan tidak besar sebetulnya Pak. Tidak bisa kita katakan success rate itu 70%, 60% tidak bisa Pak. Pasti paling maksimal kan ya di range antara 20 sampai 30%. Bisa dibayangkan Pak. Kalau tim kita hanya punya solicit atau prospek di bawah katakanlah tadi target 10 miliar ya, hanya 8 miliar atau bahkan 5 miliar, sudah pasti akan tidak 20% tercapai. dari situ Pak Yun lah. Iya. Seberapa kayak itu Bang? Iya kan? Ya. Jadi sebetulnya kalau mau melihat orang itu atau perusahaan itu akan tercapai targetnya, cabang tercapai targetnya, Iya. lihat saja bagaimana sebetulnya spirit dari tim kita gitu ya, menyikapi target yang besar ini, ya kan, dengan
selalu memenuhi keidealan angka yang harus mereka miliki dalam bentuk solicit yang bisa menggambarkan kepastian target itu tercapai gitu loh Pak, baik secara proporsional, bulanan, triwulan maupun semesteran dan bahkan full year Pak. Ini sering problem loh Pak Is, sering problem. Makanya saya termasuk orang yang apa namanya nih, yang tidak percaya gitu loh bahwa target itu sulit untuk dicapai. Sebetulnya karena ketidaktahuan kita saja gitu loh. Ya, karena ketidaktahuan saja. Nah, tapi peranan leader Pak Is itu sangat penting sekali. Leader sangat berperan penting sekali dalam mencapai target. Kenapa? Karena harus ada keterlibatan Pak. Ya kan? Harus ada pendampingan. Harus ada keterlibatan secara emosional dari para leader itu untuk memastikan bahwa tim itu bisa tercapai. Even mereka, contohnya misalnya, udah jelas target 10 miliar, ya kan? Dia punya prospek, punya solid cuma 8 miliar, ya kan? Terus begitu dia punya 8 miliar, dia lapor, atau Pak Is tanyakan, berapa targetmu bulan ini? Target saya Pak 10 miliar, ya kan? Nah, terus prospekmu udah berapa? Solicit ada berapa? 8 miliar. Yakin kamu bisa tercapai kita bulan ini? Yakin Pak, dari mana? Nggak ada anunya Pak ya. Sedangkan yang 8 miliar itu aja paling 30% Pak Is yang bisa tercapai. Iya kan? Artinya apa? Perlu keterlibatan, perlu kecerewetan Pak dari para leader. Jadi sebagus apapun, sebanyak apapun kita punya tim sales, sebagus apapun kita punya strategi gitu ya. Tapi kalau di level tim kita gitu ya, tidak memiliki kedisiplinan dalam pemenuhan kecukupan solicit atau prospek untuk mencapai target, maka jadi nothing Pak. Nah, bakalan bisa memastikan angka-angka itu akan tercapai dengan baik. Ya sebetulnya kan seperti program itu kan cuma sekedar booster Pak. Booster. Iya kan? Booster saja kan sebetulnya itu. Tidak bisa make sure bahwa target akan tercapai. Tetap yang berperan penting itu adalah kita bersama tim itu sudahkah paham ya, mulai dari top leader sampai ke tim kita itu paham dengan target. Ya, target company, target cabang, target wilayah, target individu. Karena kan target individu itu nanti akan mengenerate kepada target unit. Kalau semua unit kemudian juga disiplin dalam menjalankan apa namanya ini strategi tadi, maka dia akan menyeret kepada target cabang dan seterusnya sampai ke wilayah dan korporasi. Itu kan Pak kan? Itu Pak. Saya sependapat dengan Pak Yuyut itu. Artinya selain kita punya tim sales yang banyak dan adanya program-program, kita juga harus punya dashboard Pak ya, dan keterlibatan pimpinan untuk mengawal target itu setiap hari Pak ya, sehingga target full year-nya bisa dimonitor setiap hari. Makasih nih Pak Yuyut nih, informasi yang sangat bagus ke kami, sehingga saya dalam mengembangkan Denwood Finance ini lebih bisa terarah gitu. Ya ini bincang-bincang santai aja Pes ya. Iya. Ya sambil-sambil lah. Ini kita apa namanya pensiunan yang kalau kita tidak manfaatkan waktu buat hal-hal yang positif. Betul. Karena yang begini-ini kan bisa kita sharing Pak. Betul. Kita bisa sharing apa yang bisa kita bagikan buat teman-teman atau junior-junior kita. Setuju Pak ya. Karena ya, lagi-lagi nih Pak, tim tanpa leader ya nanti dia jalan juga tanpa arah gitu. Ya kan. Dan spiritnya juga mereka tidak akan bakalan dapatkan. Tidak dapat Pak. Ya kan. Dia nggak punya solicit, dia solicit nggak cukup gitu ya, prospek seadanya. Itu kan sudah menggambarkan bahwa target sudah tidak bisa tercapai. Jadi memang leader itu memang harus siap untuk tidak populer Pak. Ya. Istilahnya pemimpin itu harus siap untuk tidak populer. Ya kan? Kalau mau populer ya jadi artis saja gitu ya kan Pak. Nggak usah jadi leader. Beda ya Pak ya. Ya saya yakin lah sebetulnya dengan pemahaman yang sama ya, mulai dari tim sampai dengan leader ya, kemudian menjalankan strategi secara disiplin, ketercukupan tadi, pemahaman. Karena problem kita itu banyak sekali masalah target Pak. Betul, ya kan?
tidak yang dipikirnya tercapai terhadap iya. target ini Pak. Nggak, boro-boro Pak, target perusahaan, target individu aja kadang-kadang Nggak lupa. tercapai. Apalagi target unit, target organisasi secara keseluruhan misalnya seperti itu Pak. Target korporasi. Setuju, Pak. Target individu aja mereka kadang-kadang lupa, tidak tahu gitu. Ya kan? Lagi mau tercapai ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita semua seragam, pemahaman kita bersama tim akan target, strategi, ya program itu ya gimmick saja lagi Pak untuk membooster Iya. percepatan Percepatan, yang tadinya harus Pak, full ya. year misalnya sampai 12 bulan gitu ya. Ya September atau Agustus harusnya sudah bisa kita raih gitu. Berarti Ya kan, Pak? intinya tadi di situ Pak ya. Apalagi Bapak pasarannya itu jelas gitu Pak. Berburu di kebun binatang Pak. Berburu. Tidak Iya, mungkin iya. lah misalnya berapa banyak Pak pegawai kita yang bisa diberikan prospek sebetulnya khusus untuk Bu ini Multifinance di Banjarmasin. Kalau Perkiraan. secara pegawai di WBJ Pak ya itu mungkin sekitar 1000-an tuh Pak yang pegawainya Pak ya. Belum lagi nasabah BNI dan individual BNI Pak. Itu Coba. sangat besar database yang ada gitu Pak. Luar biasa Pak itu Pak. Coba ya kita ini kadang-kadang Pak Yud ada satu hal yang agak kurang Pak. Kelemahan kita membangun jaringan lagi yang itu yang Harus. Networking agak itu penting. terlambat kayak gitu Pak ya. Jadi networking internal. Networking internal, ya kan, timnya BNI Multifinance dan BNI sendiri, ya kan, Betul. ya kan, nah, itu penting sekali dibangun Pak. Oh ya itu Pak, Ada ya. meet up atau pertemuan marketing yang terjadwal, Betul. yang secara frekuen membahas terkait dengan prospek, solicit, ya kan, penting sekali Pak. Karena kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing pegawai dan juga nasabah serta debitur kita itu kan beragam Pak, dan tidak mungkin diketahui Pak Is hanya dengan bersumber dari satu orang atau hanya dengan menelpon mereka, ya kan. Jadi memang harus ada forum yang secara intens minimal 1 kali seminggu yang bisa mengkomunikasikan gitu ya, mana yang bisa di capture oleh BNI Multifinance, yang bersumber dari informasi dari timnya BNI, mana yang bisa di capture oleh timnya BNI, yang tidak bisa difasilitasi oleh BNI Multifinance. Betul. Kan harmonisasinya jadi lebih dapat Pak ya harmonisasinya antara. Dan saya pikir peranan Pak Is memang sangat sentral Pak, ya kan, sangat sentral. Aduh nih Pak, tidak terasa berapa Iya, nih, Pak, iya. berapa menit sudah ya kita bincang-bincang. Tapi Setengah jam Pak Yud ya. apapun pembicaraan kita pada kesempatan hari ini Pak Is, tentu saja memberikan warna lah ya, warna buat kita, apalagi pagi tadi sempat hujan. Dan kita ngomong-ngomong santai seperti ini, jadi kelihatannya kayak ada nyerempet ke produknya Pak Is, sebetulnya itu kan tanpa disengaja ya Pak Is, ya kan? Karena lama nggak ketemu kita soalnya, lama nggak ketemu. Kebetulan kita ngomong-ngomong Pak Yud ya, ada yang nyerempet nggak apa-apa lah ya kan. Iya, namanya juga pekerjaan ya kan. Begitu udah tersinggung sedikit langsung aja, oh ya ini produk saya coba saya sampaikan ini ya kan. Siap. Itu sudah naluri Pak. Naluri leader Pak. Ya, gitu. Oke Pak Is, kedepannya seperti apa nih? Insya Allah di 2023 Pak Yud, BNI Multifinance akan kelihatan lebih eksis gitu Pak, sebagai lembaga pembiayaan kayak gitu. Mungkin itu Pak Yud. Oke. Baik Pak Is. Baik, Ya, terima kasih Pak Yud. tidak terasa waktu kita. Terima kasih banyak. Iya, Pak Yud. nanti kita bincang lagi lah ya. Siap Pak Yud. Kita ngopi-ngopi bareng lah ya. Makasih. Siap. Yang bisa live juga begini Pak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Baik, Pak Is ya. terima kasih, Pak. Terima kasih Bang sekali Dino. lagi. Sukses Makasih. terus ya Pak ya, Ya, buat siap, ini Pak. Multifinance, baik itu di Banjarmasin Siap. maupun nasional Pak. Siap Pak. Baik. Makasih Pak Yud. Teman-teman seluruhnya Kalimantan dan teman-teman Borneo, terkhusus Banjarmasin. Salam hormat, salam sehat semuanya, dan kita ketemu lagi dalam bincang-bincang ringan yang lain. Sampai ketemu kembali di Business and Consultant Training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.